Pernahkah kalian membaca sebuah cerita atau kisah dari seseorang yang membuat kalian termotivasi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian dan sahabat Permata, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kata lelah untuk terus belajar. Semoga kalimat itu memotivasi kita semua. Setelah mempelajari materi hari ini, Ananda sekalian diharapkan mampu mengidentifikasi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan lainnya dari teks cerita yang didengar atau dibaca. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya marilah terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar, agar apa yang disampaikan hari ini bisa kita pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Ananda sekalian dan sahabat Permata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surah Yusuf ayat 111. Dari kisahlah seseorang mampu untuk terinspirasi. Lalu, apa sih cerita inspiratif itu? Cerita inspiratif adalah cerita atau kisah masa lalu yang menginspirasi seseorang untuk melakukan hal yang sama, terutama menyangkut keberhasilan dan kesuksesan tokoh-tokoh tersebut. Intinya, cerita inspiratif mampu memberikan pengaruh berupa semangat dan kekuatan untuk melakukan sesuatu bagi seseorang yang mendengarnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak kisah berikut ini. Kisah Ashabul Kahfi. Dahulu kala, kota Afasus di negeri Romawi dipimpin oleh seorang raja yang baik. Namun, sang raja wafat dan berita itu sampai ke telinga raja Persia yang bernama Dikianus. Ia adalah raja yang zolim dan merupakan penyembah berhala. Ia pun menyerbu kota Afasus dan berhasil menguasainya. Meski dikenal zolim, rakyat tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Sebab barang siapa yang tidak sejalan dengannya, ia akan segera dibunuh. Dikianus mendengar ada sekelompok pemuda yang enggan menyembah berhala seperti dirinya. Ketika ditanya alasannya, para pemuda tersebut hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun diancam untuk dibunuh. Ini semakin meyakinkan mereka bahwa Dikianus adalah raja yang kejam. Para pemuda tersebut hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak seperti kaum mereka. Kemantapan dan keteguhan hati bagi mereka sangat patut diacungi jempol, karena seluruh penduduk memusuhi mereka, sedangkan usia mereka pada waktu itu masih muda, yang biasa dipengaruhi oleh orang tua. Para pemuda tersebut akhirnya bersembunyi di Gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Aman, Yordania. Nama 7 pemuda Ashabul Kahfi tersebut adalah Mazalmelna, Martinus, Kastunus, Bairunus, Danimus, Yatbunus, dan Talmlika, yang ditemani seorang anjing yang diberi nama Kitmir. Mereka tetap teguh pada pendirian untuk tidak menyekutukan Allah Sang Pencipta alam. Ketika memasuki gua tersebut, mereka berdoa kepada Allah memohon rahmat dan belas kasih-Nya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemuda tersebut tertidur dalam waktu yang lama, sehingga 300 tahun lebih. Kisah ini tertuang dalam surah Al-Kahfi ayat 10 sampai dengan 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka saat tertidur lelap. Lalu mereka saling bertanya satu sama lain mengenai berapa lama mereka tertidur di gua tersebut. Mereka mengira hanya menghabiskan waktu untuk tidur selama sehari atau setengah hari saja. Namun, ternyata mereka tertidur selama beratus-ratus tahun
tanpa ada perubahan fisik satupun. Dalam jangka waktu tersebut, kota mereka juga mengalami pergantian raja. Allah pun membangunkan para penghuni gua ketika kota telah aman. Tamlika pergi ke kota dan sangat terkejut karena mendapati keadaan kota yang sudah sangat berubah. Ia bertanya kepada salah satu penduduk yang ditemui untuk memastikan nama kota tersebut. Penduduk pun menjawab kota itu adalah Afasus yang saat itu telah dipimpin oleh Raja Abdul Rahman. Kisah ini betul-betul menggambarkan keteguhan hati dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini yakni mementingkan agama dari apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dilanda masalah dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengar kisah tersebut? Tentunya ada kesan tersendiri yang bisa kita peroleh. Kesan itu dapat berupa simpati, kepedulian, empati, ataupun perasaan pribadi lainnya. Lalu, apa sih simpati, empati, dan kepedulian itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, simpati adalah keikutsertaan merasakan perasaan senang, susah, dan sebagainya dari orang lain. Sedangkan empati itu sendiri merupakan keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok lain. Lalu, kepedulian itu sendiri adalah perihal sangat peduli atau sangat memperhatikan orang lain. Nah, Ananda sekalian, berdasarkan dari kisah tadi, identifikasi atau tentukan kalimat yang menunjukkan ungkapan simpati, empati, dan kepedulian. Silahkan kalian catat jawaban kalian, kemudian dikirimkan di e-learning Permata Papua atau Moodle. Nah, Ananda sekalian, tentunya kalian punya tokoh tersendiri yang kalian jadikan sebagai inspirasi. Silahkan kalian baca kisah-kisah atau cerita inspiratif lainnya yang bisa kalian jadikan sebagai motivasi. Kemudian, carilah hikmah apa saja yang bisa kalian jadikan pelajaran dari kisah tersebut. Jawabannya Ustazah tunggu pada pertemuan selanjutnya. Guru yang paling bijaksana adalah kehidupan. Melalui kehidupan kita bisa belajar tentang apa saja, baik suka maupun duka. Kehidupan juga mampu memberikan inspirasi dan hikmah mendalam, sehingga dalam menjalani kehidupan ke depan, kita bisa berkaca pada peristiwa tersebut. Ananda sekalian dan sahabat Permata, kisah-kisah yang ditampilkan Al-Quran dapat dijadikan pelajaran sekaligus sebagai petunjuk yang berguna bagi setiap orang yang beriman dan bertakwa. Mengambil hikmah dari Al-Quran itu sangat penting. Karena itulah sejatinya kekuatan dari setiap pembacaan yang kita lakukan. Tentu saja hikmah itu datangnya dari Allah, bukan kemampuan kita semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakallah yang mampu mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Ananda sekalian dan sahabat Permata, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dari setiap kisah yang kita baca atau kita dengar menumbuhkan rasa simpati, kepedulian, dan empati. Serta kita mampu mendapatkan hikmah dari kisah tersebut. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.